Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk melengkapi tugas besar statistika untuk pra UTS, yang dimana untuk tugas besar ini kita disuruh untuk membuat beberapa tugas, yang dimana untuk instruksinya yaitu yang pertama itu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir pada NIM Anda. Misalnya NIM Anda 19073085, maka data yang Anda ambil adalah 185 data, yaitu dari data nomor 1 sampai data 185. Nah, di sini dengan NIM saya yaitu 22073120, maka data yang saya ambil yaitu dari data 1 sampai 220, yang dimana data tadi sudah disediakan sampai 3.300 data. Nah, selanjutnya langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengurutkan eh, data yang telah kita miliki tadi. Nah, di mana untuk data tadi tidak, di sini saya sudah urutkan dari data 1 sampai data ke 220. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang pertama yaitu dengan Mean, yang kedua yaitu median, dan yang ketiga yaitu modus. Jadi untuk jawaban yang pertama, untuk jawaban nomor 2 ini, sentral tendensi yang saya dapatkan yaitu 30, yang meannya 35,26818182 dengan rumus sama dengan average R7 bagi R226. Nah, untuk mediannya saya dapatkan yaitu 36 dengan rumus median dalam kurung R7 dibagi R226. Selanjutnya yaitu modus. Modus ini dengan rumus mod R7 bagi R226. Nah, kalau untuk eh, secara manualnya yaitu mean itu sigma X dibagi dengan N. Nah, untuk mediannya kita cari urutkan, nilai tengahnya nanti kita dapatkan hasilnya. Dan untuk modus itu nilai yang sering banyak muncul. Yang untuk nilai minimal dan maksimalnya kita dapat yaitu 45, 45, dan yang paling tingginya itu berada di eh, nilai 45. Jadi minimalnya 25, dan sedangkan untuk maksimalnya itu di nilai 45. Nah, dapat dilihat untuk nilai tertinggi atau maksimalnya. Nah, untuk jawaban nomor tiganya, kita tadi disuruh untuk gunakan stem and love plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, untuk data stem and love plot ini, untuk stemnya yaitu kita ambil pada stemnya angka depannya yaitu ada 2, atau angka puluhannya yaitu ada 2, 3, 30, dan 40. Jadi akhir belakangnya itu ada 5. Ini seharusnya kita tuliskan limanya ada berapa buah. Jadi 25, 26, 27, 28, 29. Jadi eh, ditulisnya itu limanya berapa buah, enamnya berapa buah, dan tujuhnya berapa buah sampai akhirnya. Untuk mempersingkat saja saya buat satu-satu yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk satuan 30 saya kasih di sini ada beberapa puluhannya, yaitu ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Di sini sudah saya tuliskan untuk live-nya. Dan untuk 40, satuan 40 kita dapatkan dari angka 40, 41, 42, 43, 44, 4, dan 45. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jawaban nomor 4. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini disuruhnya itu jelaskan perhitungan variation
secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang pertama yang itu kita cari yaitu range, yang kedua yaitu variance, dan yang ketiga yaitu standar deviasi. Nah, untuk range ini kalau untuk secara manualnya yaitu menggunakan rumus biasa yaitu maksimal dikurang minimal, yang dimana tadi sudah kita lihat tadi maksimalnya berapa dan minimalnya berapa. Sebelum kita mencari range atau varian standar deviasi itu kita cari dulu XI, XI dikurang X barnya dan XI dikurang X bar pangkat 2. Di sini untuk eh, X barnya sudah kita dapatkan, sedang untuk XI-nya sudah kita dapatkan juga. XI ini XI-nya kan itu 25 dan sedangkan X barnya kita ambil eh, untuk S bar kita ambil dari nilai dari meyannya tadi dari meyannya yaitu 35,26 tadi. Jadi ini kurang dari meyannya tadi sehingga menghasilkan ini. Nah, selanjutnya kita cari range. Range-nya ini seperti yang saya bilang tadi. Untuk range itu nilai maksimal dikurang nilai minimal. Yang tadi nilai minimalnya itu 25, sedangkan nilai maksimalnya itu 45. Jadi range-nya itu 45 dikurang 25, hasilnya 20. Nah, untuk variasinya eh, atau variasinya kalau secara manual yaitu sigma XI kurang X bar eh, pangkat 2 dibagi N. Nah, untuk cari secara function Excel-nya itu sama dengan var titik P dalam kurung W7 bagi W226. Nah, hasilnya yaitu 37,51, sedangkan standar deviasinya yaitu menggunakan rumus function Excel, menggunakan rumusnya itu state def P di dalam kurung W7 bagi W226, mendapatkan hasil 6,125. Nah, untuk standar deviasi itu akar dari sigma akar dari sigma XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, itu bedanya. Didapatkan di hasilnya. Nah, untuk jawaban nomor 5, kita lihat dulu soalnya. Pada soal nomor 5 ini, buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas, interval, dan intervalnya. Nah, untuk jawaban nomor 5 sudah saya cari tadi. Untuk distribusi frekuensinya yaitu R Strugosnya yaitu menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini sudah kita cari 1 ditambah, kalau secara manual, 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi 220. Mendapatkan hasil 8,7299 yang kalau kita bulatkan jadi 9. Nah, untuk intervalnya ini kalau dengan rumus fungsi Excel itu AB8 dibagi AE8. Nah, untuk hasilnya itu didapatkan 2,29095 atau bisa dibulatkan dari 2,3. Nah, untuk kelasnya yaitu hasil yang kita dapatkan tadi dapat kita lihat eh, dari intervalnya. Untuk intervalnya itu nanti kita bagikan itu 2,25 ditambah interval. Interval kan 2,3. Jadi 27,3 dan selanjutnya ya, berurutan ditambah lagi sampai dia di posisi atau di nilai yang lebih tinggi dari nilai maksimalnya dari yang tadi 45, jadi didapatkan posisi tingginya itu 45,7 setelah ditambahkan dengan interval tadi. Nah, untuk frekuensi datanya eh, dari data 25 sampai 27,3 itu berapa frekuensi datanya itu. Setelah kita lihat tadi untuk angka 25-nya tadi sampai ke 27 itu ada frekuensinya. Sampai di sini ada sekitar 27 frekuensi atau jumlah datanya. Sehingga kita tuliskan
eh, jumlah datanya. Nah, seharusnya di sini nih ada nilai tengahnya karena saya lupa mungkin nilai tengahnya, jadi saya bikin di bawah. Nah, nilai di bawah ini nilai tengahnya yaitu 25 ditambah 27,3 dibagi 2. Jadi hasilnya ini di tengahnya 26,15, 28,45 ini bagi ini. Dan frekuensinya tadi ada 27 kelas, 8 untuk angka 28 itu dari interval 27,3 sampai dengan 29,6 itu dapatkan kelasnya itu sebanyak frekuensinya 28, dan untuk kelas 3 itu frekuensinya 19, frekuensi kelas untuk kelas 4 itu 17, kelas untuk 5 itu 23, dan seterusnya 6 itu 31, 7 itu 30, 8 itu 21, dan 9 itu frekuensinya yaitu 24. Dan frekuensi ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti akan 220 sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Nah, untuk frekuensi formulatifnya atau PF persennya itu, ini frekuensinya ini 27. Kalau untuk secara manualnya 27 per jumlah data yaitu 220 dikali 100. Yang hasilnya seperti ini. Kalau seperti ini, kalau di fungsi Excel sama saja, tapi dijelaskan letak-letaknya ini. Nah, hasilnya itu untuk yang kelas 1 itu 27,27% dan kelas 2 itu 12 sampai dapat dilihatkan kalau dijumlahkan nanti akan jadi 100%. Dan FK-nya itu jumlah kelasnya yaitu frekuensi kumulatifnya yaitu 27. Nah, untuk kelas 2-nya itu nanti ditambah 28 jadi itu 55. 55 ini ditambah 19 jadi 74. Nanti dijumlahkan disilang seperti ini. Nanti hasilnya untuk terakhirnya 220. Sepertilah kira-kira untuk jawaban nomor 5. Nah, untuk jawaban nomor 6 kita lihat dulu soalnya agar lebih jelas. Nah, untuk soal nomor 6, plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Nah, kita lihat ini disuruhnya kita membuat diagram histogram itu. Nah, untuk tadi sudah kita dapatkan eh, tabel distribusi frekuensinya dalam metode histogram. Ini intervalnya 25 sampai 27,3 untuk kelas 1. Nah, untuk frekuensinya yaitu udah 27. Dan ini bagian frekuensi. Sedangkan yang di bawah ini adalah untuk nilai tengah. Nah, untuk nilai histogramnya yaitu pada frekuensi atau interval kelas 20 titik dengan titik tengah 26,15 itu terdapat 20, frekuensinya yaitu 27. Sedangkan untuk di titik tengahnya itu 28,45 mendapatkan frekuensi 28. Sedangkan untuk titik tengah 30,75 itu mendapatkan frekuensi 17. Dan sedangkan untuk 33,05 mendapatkan frekuensi 17, dan 35,35 mendapatkan frekuensi 23, 37,65 mendapatkan frekuensi 31, dan 39,95 itu mendapatkan frekuensi 30, dan nilai tengah 42,25 itu mendapatkan frekuensi 21. Nah, sedangkan untuk 44,55 itu mendapatkan frekuensi sebanyak 24. Dan ini seperti ini histogramnya atau diagram histogramnya seperti yang dilihat. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 7, pembahasan soal nomor 7. Kita lihat. Nah, soal nomor 7 yaitu tentukan selang kepercayaan 95% berat paket yang diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk soal nomor 7 kita lihat jawabannya. Nah, untuk selang kepercayaan itu kita cari dulu rata-rata, standar deviasi, confidence interval, lower dan upper. Yang kita dapatkan tadi untuk rata-rata yang telah kita dapatkan yaitu 35,2682. Sedangkan untuk standar deviasinya yang telah kita dapatkan tadi yaitu 25 6,12 490344. Dan sedangkan confidence intervalnya itu dengan cara
sama dengan confidence kalau secara rumus fungsional Excel sama dengan confidence norm dalam kurung 0,5 0,05 dibagi BA 10 dibagi jumlah data kita ini tadi sebanyak 220. Nah, untuk lowernya tadi standar deviasi tadi standar confidence interval tadi akan dikurangi nanti atau rata-ratanya akan dikurangi dengan confidence interval. Yaitu kita dapatkan yaitu 34,4588. Sedangkan untuk upper rata-rata ditambah confidence interval dengan nilai 36,07. Nah, kita bulatkan, kita ambil yang komanya depannya 2 yaitu untuk selang kepercayaan 95 untuk pi yaitu 34,45 kecil sama pi dan kecil sama pi kecil sama 36,07 seperti yang kita dapatkan hasilnya tadi. Nah, itulah kira-kira untuk eh, presentasi saya untuk melengkapi tugas besar statistika untuk para UTS. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.